Hari ini minumnya seru banget. Hahaha. Pelan-pelan, Eh, Nabila. Arif pertama kebanyakan minum. Kebetulan kamu satu arah dengannya. Antar dia ya. tapi aku... Sudah begitu saja. Jangan muntah di mobilku. Aduh, Apa? Apa yang terjadi? maaf ya Pak Sopir. Nona, kamu terlalu tidak hati-hati. Pak Sopir, sungguh maaf. Coba lihat. Bisa klaim asuransi tidak? Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Direktur Wijaya. Kalian kenal? Tidak kenal. Apa setiap orang yang bisa sebut namaku harus ku kenal? Kamu malah minum alkohol. Kamu mengemudi dalam keadaan mabuk. Nabila Santoso? Dingin tidak? Kenapa turun tanpa payung? Nabila Santoso, inikah pacar yang kamu cari? Setelah tinggalkan aku, seleramu semakin buruk saja. Aku tidak minum. Kalau begitu jalani prosedur hukum. Teman-teman berhenti sebentar. Perkenalkan seorang anggota baru pindahan ke kelas kita, Adrian Wijaya. Mari kita sambut. Halo semuanya, namaku Adrian Wijaya. Kedepannya mohon bimbingannya. Adrian Wijaya. Kamu punya pacar tidak? Adrian Wijaya. Kamu punya pacar tidak? Apa? Nih, aku punya banyak sekali camilan, dan setiap bulan, aku dapat banyak uang jajan. Bisa semua untukmu, asal kamu mau. Mau bagaimanapun boleh. Wah, ini Nabila si cantik kelas. Kenapa? Ditolak ya? Dimas Halim, urusanmu apa? Minggir. Nabila, dia cuek padamu. Jangan merendahkan diri. Jadi pacarku yuk, aku pasti sayang padamu. Dimas Halim, coba bercermin. Lihat wajahmu sendiri. Dengar ya, yang kusuka Adrian. Bukan orang jelek sepertimu, lepaskan aku. Dia bilang lepas. Adrian berani-beraninya kau. Cuma cewek, siapapun bisa main. Jangan berkelahi. Guru datang. Ada apa ini? Lihat mereka. Mungkin dihukum berdiri. Maaf ya, kau ikut dihukum. Tapi, kenapa tadi kau langsung maju? Peduli padaku? Ah, mana ada. Aku cuman takut nanti tak ada yang ngasih camilan. Oh, ternyata begitu. Kupikir kau peduli. Tunggu. Jadi, kau mau pacaran denganku? Aduh, sakit. Kenapa? Dulu kukira, aku dan Adrian akan pacaran selamanya. SMA, kuliah, sampai tua. Tapi semuanya berubah
begitu cepat? Ayah dan ibu, aku diterima di universitas ternama. Ayah, ibu, kalian di mana? Bagaimana mungkin? Nabila, cepat ke rumah sakit. Ayahmu sudah sekarat. Apa? Ibu, bibi, ayah di mana? Di mana ayah? Kau pembawa sial. Semua karena kau. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah melahirkanmu. Kenapa kau tidak mati saja? Yang terbaring di ranjang rumah sakit? Kenapa bukan kau? Cukup. Dia masih anak-anak. Kenapa kau berdebat dengan anak kecil? Apa yang sebenarnya terjadi? Nabila, ibumu berselingkuh dalam pernikahan dan bercerai dengan ayahmu. Ayahmu tidak terima. Minum sedikit, lalu menabrak orang itu. Omong kosong apa? Siapa yang berselingkuh? Dulu kalau bukan Bima Santoso, memerkosaku. Apakah aku akan hamil? Apalagi melahirkan anak haram ini? Ku beritahu, orang yang kucintai, bukanlah Bima Santoso. Kau bicara ini di depan anak. Untuk apa? Nabila masih sangat kecil. Apa urusanku? Semua karena keberadaannya, aku jadi terhina seumur hidup. Semua karena dia. Cukup. Bima sudah meninggal. Apalagi yang kau mau? Aku mau kalian membayar ganti rugi. Rudi Gunawan sekarang, kakinya sudah lumpuh total. Kalian harus membayar ganti rugi. Nabila masih sangat muda, mana ada uang untukmu? Jangan kira aku tak tahu. Bima Santoso pasti meninggalkan warisan untuknya. Berikan uang itu padaku, lalu kita putus total. Kau masih manusia. Nabila adalah anak kandungmu. Jika kau ambil uangnya, bagaimana dia bisa hidup? Biarkan dia hidup sesukanya. Bahkan jika harus menjual diri, tidak ada hubungan sama sekali denganku. Cukup. Kau cuma mau uang, kan? Baik. Aku beri kau uang. Bibi, bawa ibuku. Bawa dia ambil uang. Ambil semua dan berikan padanya. Nabila, Bibi, aku baik-baik saja. Aku ingin sendiri dulu. Nabila. Baiklah, aku akan menemuimu lagi setelah ini selesai. Nona Santoso, Anda adalah... Anda... aku adalah kakek Adrian. Halo? Nona Santoso, aku tahu kau sedang berpacaran dengan Adrian. Adrian berbeda denganmu. Keluarga sudah menyiapkan jalan untuknya. Dia sama sekali tidak boleh, karena bersamamu menghambat masa depannya yang cerah. Kakek Hartono? Aku mengerti maksud Anda. Tapi menurutku, ini adalah urusanku. Dan Adrian. Tidak perlu Anda khawatirkan. Adrian ini anak yang punya pendirian. Sifat dinginnya sekarang berubah begitu. Karena nenek yang paling disayanginya sudah meninggal. Dia putus hubungan dengan keluarga demi kamu. Dengan kondisi keluargamu begini, masa depan kalian ada? Kakek Hartono? Maksud Anda bilang begitu? Apa? Tenang, pasti ku jaga Adrian baik-baik. Saya ada urusan, permisi dulu. Nona Santoso, tidak penasaran nenek Adrian meninggalnya bagaimana? Apa? Saat itu Adrian ulang tahun. Neneknya mau belikan kue ulang tahun. Di seberang jalan, ditabrak sopir mabuk,
tewas di tempat. Adrian lihat sendiri, neneknya ditabrak tewas. Sejak itu, dia benci mabuk nyetir. Dan ayahmu, Nona Santoso kan pintar. Harusnya tahu harus gimana. Adrian, maaf. Sungguh maaf. Nabila, dulu kamu diam-diam. Ninggalin aku cuma buat sama dia. Dengar belum? Kenapa? Katanya perusahaan kita mau ganti bos. Masa? Perusahaan kita kan enggak bangkrut. Bulan lalu masih untung. Ayo, semua berhenti sebentar. Bos baru akan segera tiba. Itu, Nabila, ambilkan segelas air. Baik. Cepat. Direktur Wijaya, disinilah departemen desain kami. Adrian Wijaya. Bos barunya ternyata Adrian Wijaya. Nabila, cepatlah. Serahkan airnya ke Direktur Wijaya. Direktur Wijaya. Ini airnya. Direktur Wijaya. Ini adalah pegawai baru departemen desain kami, Nabila Santoso. Dia baru kembali dari luar negeri. Tidak hanya cantik, gambar desainnya juga sangat bagus. Pegawai baru yang sangat berbakat. Benarkah? Kalau luar negeri bagus, kenapa kembali? Direktur Wijaya, kalian kenal? Kenal. Nona Santoso kemarin menabrak mobilku dari belakang. Belum membayar ganti rugi. Nabila kemarin menabrak mobil Anda. Direktur Wijaya, tenang saja. Mobil Anda akan saya ganti sesuai harga. Baik. Saya tunggu. Nabila, cepat minta maaf ke Direktur Wijaya. Cepat. Direktur Wijaya. Maaf. Kalau Nona Santoso hanya bisa minta maaf, tidak perlu. Terlalu sering minta maaf, juga akan terlihat murahan. Direktur Wijaya. Direktur Wijaya. Bibi, orang yang kamu perkenalkan waktu itu, pasangan kencan buta itu, bisa janji makan malam. Aku setuju. Baik, baik. Pihaknya selalu tertarik. Malam ini sepulang kerja di Cafe Nada Biru. Adrian, sepertinya kita memang sudah melewatkannya. Kenapa Adrian? Minum segitu banyak? Jangan banyak omong. Kalau sobat minum bareng, Sudah, jangan minum lagi. Jangan minum. Dengar ya, di perjalanan ke sini, aku lihat ada cewek yang cantik banget. Cocok banget sama kamu. aku nggak tertarik. Masa sih, sudah bertahun-tahun, kamu harus terpaku pada satu orang saja? Dulu kamu antar dia ke bandara, dia bilang apa, kamu lupa. Pesawat menuju Lazora akan segera berangkat. Harap bawa barang bawaan Anda dan antre di gerbang pemeriksaan. Adrian, kamu ngapain? Kenapa nggak kasih tahu aku mau ke luar negeri? Aku pacarmu. Adrian, kamu nggak ngerti. Kita sudah putus. Sudah nggak ada hubungan sama sekali. Kamu ngerti? Kenapa? Kenapa tiba-tiba minta putus? Aku nggak setuju. Nggak ada alasannya. Aku sudah bosan. Boleh? Bosan? Ya. Aku sudah bosan. Dulu aku ngejar kamu, cuma karena kamu cantik. Tapi sekarang aku sadar, di luar negeri banyak banget yang lebih cantik dari kamu. Lagi pula sifatmu terlalu membosankan, sama sekali nggak seru.
Nabila, kamu pikir sifatku membosankan? Aku bisa berubah. Aku nggak akan seperti ini lagi. Sudah terlambat, Adrian. Kita sudah selesai. Aku mau ke luar negeri. Nggak akan pernah kembali lagi. Sudahlah, sudahlah. Aku sudah memfotonya untukmu. Lihat nih. Lihat deh. Kan ku bilang dia cantik. Sayang sekali. Cewek secantik itu ternyata sedang kencan buta. Menurutku, Adrian kamu harus merebutnya. Lalu memaksa dengan kasar. Hapus. Apa? Hapus fotonya sekarang. Hapus. Kamu kenapa hari ini? Kenapa marah sekali? Cewek itu adalah Nabila Santoso. Kamu bilang itu Nabila Santoso? Cewek brengsek ini ternyata tampangnya secantik itu. Bukan, bukan. Brengseknya, Di kafe mana? kamu pergi sekarang. Mungkin dia sudah pergi. Di kafe mana? Aku tanya. Yang kedua di tikungan jalan itu. Hei, Nona Santoso tak perlu gugup. Kondisi Nona, Bibi sudah ceritakan padaku. Di pihakku terhadap Nona Santoso, sangat puas. Tapi sepengetahuanku, Nona Santoso pernah punya pacar sebelumnya. Ingin kutanya pada Nona Santoso, saat ini, apakah masih perawan? Apakah dia ada hubungan apa denganmu? Adrian Wijaya, kenapa kamu datang? Kalau aku tak datang, melihatmu membiarkan pria menjijikan ini menggodamu, Tidak, Bung, kataku, kamu tahu ada urutan lebih dulu dan belakangan? kamu mau apa? Aku akan bunuh kamu. Tuan Kusuma, aku antar kamu berobat. Pergi sana. Hei anak, kau berani sentuh aku? Kalau hari ini, kau bisa keluar dengan kaki sendiri, kau akan kubuat malu. Manajer Gunawan, aku anggota di sini. Masalah hari ini, kau harus beri aku penjelasan. Kalau tidak, aku tarik investasi. Tenang, Tuan. Saya pasti akan beri penjelasan. berdiri. minggir. Tuan, di tempat kami, kau lukai tamu terhormat lalu mau pergi? Sepertinya tidak mungkin. The Direktur Wijaya? Manajer Gunawan, kenapa diam? Cepat serang. Tuan Kusuma, ini, beliau adalah Direktur Wijaya. Direktur Wijaya? Direktur Wijaya yang mana? Yang mana lagi? Maksudmu dia, Adrian Wijaya? Ya, Direktur Wijaya? Maafkan saya, Direktur Wijaya. Saya tidak tahu sedang berhadapan dengan orang hebat. Tolong maafkan kebodohan saya. Lepaskan saya. Direktur Wijaya, maaf. Boleh saya pergi sekarang? Boleh, boleh. Adrian Wijaya, apa maumu sebenarnya? Naik. Aku tak perlu kau antar pulang. Siapa bilang mau mengantarmu pulang? Aku minum, tidak bisa mengemudi dalam keadaan mabuk. Kau antar aku pulang. Kamu tidak bisa panggil jasa sopir pengganti sendiri? Aku ingin kau yang antar. Kenapa bisa antar pacarmu, tidak bisa antar aku? Pacar? Aku mana punya pacar? Nabila, berapa banyak pacar yang kau punya? Yang nabrak mobil waktu itu. Aku lihat sendiri, masih tidak mau mengaku. Kau punya pacar, tapi masih mau kencan buta? Kau tak punya malu? Maksudmu Arif Pratama? Dia cuma rekan kerjaku. Setelah acara tim, aku cuma nebengin dia pulang. Rekan kerja? Memangnya kenapa? Rekan kerja atau pacar? Bukan urusanku. Alamatnya. Untuk apa? Kamu nggak tambah aku di chat hijau? Bagaimana aku bisa kirim alamat? Bukannya kamu sudah hapus kontakku dulu?
Kamu masih pakai foto profil pasangan kita dulu. Aku malas ganti saja. Oh, Nabila, kamu nggak ada lagi yang mau tanya? bukannya kamu bilang malas ganti? Aku menyetir. Pantasan bertahun-tahun ini, aku nggak bisa hubungi kamu. Ternyata, kamu sudah ganti kontak. Direktur Wijaya, saya sudah antar Anda sampai. Saya duluan ya. Nabila, kenapa kamu ikut kencan buta? Direktur Wijaya, umurku 26 tahun. Sudah waktunya menikah. Kencan buta kan wajar? Ternyata sudah 8 tahun sejak kita putus? Nggak wajar. Kenapa kamu bisa dengan mudah buang aku, lalu kencan dengan pria lain? Aku, Direktur Wijaya, Anda mabuk. Nabila, kamu mau buang aku lagi? Seperti 8 tahun lalu? Aku nggak. Maaf. 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 Maaf lagi. Sudah cukup? Waktu itu di bandara, kamu bilang banyak sekali. Bertahun-tahun ini, cuma bisa bilang maaf? Nabila, bisa nggak sekali saja? Kamu jujur padaku? Tidak, bukan begitu. Aku punya alasan. Kamu punya alasan? Alasanmu adalah pergi, berkencan buta dengan pria tua. Hanya untuk mengincar uang mereka? Nabila, bukankah dulu kau bilang, saat bersama denganku, kau menyukaiku karena wajahku? Sekarang siapapun orangnya, kau bisa berkencan buta. Lalu menikah? Direktur Wijaya, dengan siapa aku berkencan buta? Tampaknya bukan urusanmu. Kau... Baik. Baiklah Nabila. Kau memang hebat. Nabila, mari kita menikah. Apa katamu? Aku bilang, mari kita menikah. Kau pikir hanya keluargamu yang memaksamu menikah? Aku juga didesak setiap hari. Aku sangat terburu-buru. Kau begitu hebat. Masih didesak untuk menikah? Aku yang hebat ini? Bukankah tetap kau tinggalkan? Bukan itu maksudku. Maaf, Sudahlah, maaf. Selain minta maaf, apalagi yang bisa kau katakan? lalu mengapa kau memilih menikah denganku? Aku jelas-jelas pernah menyakitimu. Nona Santoso. Tidak boleh hanya kau yang main-main denganku. Selama bertahun-tahun ini, hutangmu padaku harus kau kembalikan. Baik. Aku setuju. Menyetujui dengan begitu mudah? Di matamu, pernikahan yang penting. Hanya permainan anak-anak? Bukan begitu karena yang menikahiku adalah kamu. Di rumahmu, kenapa ada sandal wanita? Aku sering membawa perempuan pulang ke rumah, tentu harus ada sandal wanita. Ini tak ada hubungannya denganmu sama sekali. Jangan berasumsi sendiri. Baik. Tenang saja. Kalau engkau bawa perempuan lain ke sini, aku akan pergi dulu. Setelah mereka pergi, baru aku muncul lagi.
Di hari-hari biasa, aku akan menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik. Aku bisa masak, bisa mencuci baju. Nabila, ku bilang aku bawa perempuan lain ke rumah, kau tidak cemburu sama sekali. Malah mau cuci baju dan masak. Apa aku menikahi pembantu? Tapi, bukannya kau yang bilang, Apapun yang kukatakan kau percaya. Otak udang kau. Sendal wanita lain, mana mungkin pas dengan kakimu? Sendal wanita lain, mana mungkin labelnya belum dibuka? aku... Kau tahu sudah berapa lama aku menunggu? 8 tahun penuh. Adrian Wijaya. Kau tahu, selama 8 tahun ini, aku juga sangat merindukanmu. Kalau ku beritahu aku masih suka padamu, apa kau masih mau aku? Kau tahu saat itu, saat aku bertemu denganmu, betapa takutnya aku. Aku takut kau mabuk menyetir. Karena nenekku meninggal karena sopir mabuk. Kalau Adrian tahu, ayahmu tewas karena sopir mabuk. Coba tebak, apa dia masih mau bersamamu? Syukurlah kau tidak. Adrian Wijaya. Bagaimana kalau kita putus saja? Apa katamu? Maksudku, kau bisa cari yang lebih baik. Tak perlu buang waktumu untukku. Apa maksudmu bisa cari yang lebih baik? Apakah dulu kau tinggalkan aku juga untuk cari yang lebih baik? Aku... Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Ku beritahu, aku takkan biarkan kau pergi. Akan ku buat kau membayar semua penderitaanku selama 8 tahun ini. Jadi besok pagi, kamu ikut aku catat nikah. Lalu, kapan kita cerai? Nanti saat aku ingin cerai, aku akan beritahumu. Nabila, 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 di mana kamu? Nabila, Karena sudah berjanji padamu, aku takkan ingkar. Aku takkan pergi. Kamu... Kamu mau pakai ini untuk foto pernikahan. aku ganti baju dulu. Dulu tak pernah kusadari. Adrian Wijaya punya sisi yang begitu manis. Bagaimana yang ini? Bagaimana yang ini? Sudah puas melihat? Sudah puas. Sudah puas. Kalau sudah, ikut aku catat nikah. Kamu tidak sarapan. Tidak. Aku takut setelah sarapan, istriku kabur lagi. Kamu ngapain? Sebagai Nyonya Wijaya, bukankah seharusnya kamu membantu memasangkan dasiku? Aku tidak bisa. Aku tidak pernah belajar. Tidak bisa, tidak apa-apa. Aku ajari kamu. Dia masih seganteng. Saat pertama kita bertemu 8 tahun lalu, Sudah bisa? sudah... Kalau begitu kamu sendiri yang pasang. Maaf. Sepertinya aku gagal. Gagal pun tak masalah. Di sini untuk semua hal, tak perlu minta maaf.
Kalau begitu soal dasi ini, serahkan pada Nyonya Wijaya. Ayo, Kedua mempelai mendekat sedikit, senyum. Selamat menempuh hidup baru. Kamu ngapain? Ini punyaku. aku yang bayar. Tentu simpan di sini. Apaan sih? Sedikit uang saja dipermasalahkan. Adrian Wijaya, aku mulai curiga kamu sekali ini karena pelit ya. Sekadar pengingat Nyonya Wijaya. Cuti 3 jam pagi tadi. Sebentar lagi habis. Kalau telat, aku pasti akan lanjutkan sifat pelitku dengan memotong gajimu. Adrian Wijaya. Naik. Sekarang susah cari taksi. Kalau Nyonya Wijaya tak mau didenda karena telat, naiklah dengan patuh. Berhenti. Turunkan aku di sini. Aku antar ke atas. Jangan, Kenapa? aku tak mau semua orang di kantor tahu hubungan kita. Jangan antar. Dan aku duluan naik. Kamu menyusul nanti. Baik. Hei Nabila, kamu pagi ini kenapa tidak masuk kerja? Aku tidak enak badan jadi minta cuti sakit. Tidak enak badan? Bagaimana, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Sudah sembuh. Syukurlah. Kok aku ingat kemarin kamu pakai baju yang sama? Tidak mungkin. Seperti kamu yang suka berdandan, pasti tidak mungkin pakai baju sama 2 hari berturut-turut. Kecuali Kecuali apa? kamu semalam sama sekali tidak pulang. Tebakanku benar kan? Katakan kencan dengan siapa? Ganteng tidak? Bukan. Jangan-jangan si pria kencan buta itu? Tentu saja bukan. Hei, santai saja. Aku mengerti. Aku pasti tidak akan bocorkan rahasiamu. Sudah aku bilang, Ayo, ikut aku. gelap sekali. Kenapa mereka tidak nyalakan lampu? Baiklah, Nona Nabila, sejak kamu bergabung, aku sudah sangat terpikat padamu. Setiap senyuman dan tatapanmu selalu menggetarkan hatiku. Hari ini akhirnya aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. Maukah kamu menjadi pacarku? lakukan. Lakukan. Direktur Wijaya? Benar-benar Anda direktur? Kenapa Anda duduk sendirian di sini? Menghindari kecurigaan, Menghindari kecurigaan? Direktur Wijaya? Istri Anda juga bekerja di sini? Mengerti. Mengerti. Direktur Wijaya? Kalau begitu, Anda tidak keberatan dengan romansa kantor? tentu saja. Bagus. Direktur Wijaya, kudengar siang ini ada karyawan kita yang mau mengungkapkan cinta dan memesan buket mawar yang sangat besar. Mau ikut lihat? Iya, aku dan Nabila mencatatkan pernikahan begitu saja. Apa ini terlalu terburu-buru? Katanya perempuan sangat menghargai momen spesial. Jangan-jangan ini membuatnya salah paham. Soalnya aku tak menghargainya. Sepertinya aku juga perlu belajar soal momen spesial ini. Baiklah, Baik. Silakan. Jadian. Apa-apaan ini? Arif Pratama, Nabila dari kami, tak akan menerimamu. Ayu Lestari, maksudmu apa? Arif Pratama, kamu nggak lihat diri sendiri dulu? Nabila kami cantik dan bertubuh ideal. Kamu nggak punya mobil atau rumah? Berdasar apa mau menikahinya? Ayu Lestari, menurutmu materi begitu penting? Bukankah selama ini di kantor aku selalu perhatian pada Nabila? Bukankah itu bukti cintaku? Siapa yang nggak bisa perhatian? Jangan pikir aku nggak tahu. Waktu itu Nabila kami mengantarmu pulang, terjadi tabrakan. Kamu takut tanggung jawab. Beberapa hari nggak ngobrol sama dia. Inikah cintamu? Munafik. Kamu
Ayu. Arif Pratama, terima kasih atas perhatianmu. Tapi kita memang tidak cocok, karena aku sudah menikah. Apa? Serius? Aku tak pernah dengar kabarnya. Nabila, kau sudah menikah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau bohong ya. Benar. Aku sungguh sudah menikah. Pagi ini juga, Kau bilang sudah menikah. Lalu sertifikat nikahnya? Coba tunjukkan padaku. sertifikat nikah tidak ada padaku sekarang. Nabila, kau ternyata bohong. Kau bilang terus-terusan, sudah menikah, tapi kenapa sertifikat nikahnya saja tidak bisa ditunjukkan? Jangan dikira aku nggak tahu, kemarin kau masih kencan buta. Mana mungkin bisa langsung menikah? Kemarin masih kencan buta? Berarti Nabila tak ada yang mau ya? Nabila, jangan dipaksakan. Terima saja Arif. Arif kan baik. Nabila, menikahlah dengan Arif. Kalian ini bagaimana sih? Tak punya hati nurani. Kalau dia baik, kenapa kalian tidak menikah dengannya? Cuma bisa bersorak memanas-manasi. Nabila, abaikan mereka, ayo kita pergi. Cium dong. Cium dong. Cium dong. Cium dong. Cium dong. Direktur Wijaya, sepertinya kali ini kantor kita akan ada pasangan baru. Boleh saja pacaran, tapi jangan sampai mengganggu kerja. Tentu tidak. Halo Mas, bisa tolong fotoin aku? Momennya mengharukan banget. Ada apa Direktur Wijaya? Siapa sialan yang ikut campur urusan orang? Adrian, Direktur Wijaya. Direktur saya, Direktur Wijaya, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang Anda lihat, Tidak apa-apa, aku sudah tahu semuanya. Sekarang masih jam kerja. Tingkah lakumu sudah termasuk pelecehan seksual di tempat kerja. Aku bisa saja telepon polisi untuk menahanmu. bukan begitu, Direktur Wijaya. Barusan, Nabila sudah menerimaku, kami sekarang pacaran. Jadi bukan pelecehan seksual. Benar kan Nabila? tidak, aku tidak menerimamu. Maksudmu, istriku menerima lamaranmu dan mau bersamamu? Istri Anda? Nyonya, apa yang terjadi? Iya, Nggak jelas. Anda istri Direktur Wijaya? Apa masih bengong? Cepat buang barang rongsokanmu, semuanya. Berani-beraninya mengganggu istri direktur utama? Kau cari mati? Maaf Direktur Wijaya. Saya tadi hanya bercanda dengan Nona Santoso. Saya tadi ngomong sembarangan. Saya tidak tahu dia istri Anda. Saya Tidak apa-apa. Bahkan tanpa aku, dia juga tidak akan tertarik padamu. Mengerti? Ya, Direktur Wijaya benar. Cepat buang itu. Tadi tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Aku langsung menolaknya. Dan sudah kukatakan padanya kalau aku sudah menikah, tapi mereka tidak percaya. Tidak apa-apa. Sekarang mereka semua sudah tahu. Semuanya tidak perlu sungkan. Lanjutkan saja bekerja. Aku kembali bekerja dulu. Nanti, aku temani kamu pulang. Baik, Sudah, jangan lihat-lihat lagi. Cepat selesaikan pekerjaan. Kamu tadi malam jangan-jangan bersama Direktur Wijaya? jangan asal bicara. Gimana? Kondisinya bagaimana? Tubuhnya bagus? Sudah, kalau masih begitu, aku tidak mau lagi diajak bicara. Baiklah, tidak dibahas lagi. Direktur Wijaya, ini adalah laporan keuangan perusahaan kita tahun lalu, dan labanya. Semua ada di laporannya. Kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Direktur Setiawan. Apa baru-baru ini ada sebuah lelang berlian bernama Tarian Galaksi? Minggu lalu, sepertinya memang ada. Lelang seperti itu. Dibeli oleh seorang pembeli pribadi, sudah dibawa pergi. Namanya Surya apa ya? Surya Hartono? Ah iya betul, itu namanya. Direktur Wijaya, apakah mau membelikan cincin berlian untuk istri?
Direktur Wijaya, Anda mau pertimbangkan yang lain? Saya dengar Surya Hartono itu menghabiskan beberapa triliun rupiah untuk membelinya. Menginginkan dia melepasnya, mungkin tidak mudah. Aku mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Baik, Malam ini ada urusan yang harus diselesaikan. Mungkin pulang agak terlambat. Kamu pulang duluan saja. Baik. Sudah kubilang aku tidak pulang malam ini. Kamu bahkan tak tanya aku mau kemana. Tak tanya sama sekali. Kamu tak takut ya kalau aku keluyuran tidak jelas dengan wanita lain? Ayo Nabila. Aku juga duluan ya. Pulang cepat-cepat. Harus lihat apa yang Adrian Wijaya lagi sibuk kerjakan. Sedang sibuk apa ya? Ah, sudahlah. Dia tak mau cerita padaku. Pasti ada urusannya sendiri yang harus dilakukan. Aku cuma pasangan nikah pura-pura. Mana ada hak untuk bertanya. Pulang kerja, pulang kerja. Dia pergi begitu saja. Bahkan tak pamit padaku. Masa satu pesan pun tak dikirim. Baiklah, aku juga tak peduli padamu. Zilin, kau datang. Apa sebelumnya kau membeli sepasang cincin berlian? Namanya tarian galaksi, Oh, ya. Ada urusan itu. 1,5 miliar. Aku ingin beli sepasang cincin berlian itu. Zilin, apa maksudmu? Sepasang cincin ini, dari awal ku beli untukmu, tak perlu kau bayar. Tak usah. Dulu aku bilang, tak akan terima uangmu lagi. Zilin, kau harus bersikap sekejam ini. Dulu nenekmu, Diam kau. Kau tak pantas menyebut nenekku. Kalau bukan karena kau, nenekku tak mungkin terkena kecelakaan. aku salah. Aku benar-benar salah. Tenang saja. Aku akan menanggung hidupmu di masa tua. Aku sudah menikah. Apa? Apa katamu? Kau menikah? Sepasang cincin ini, ku beli untuk diberikan padanya. Bisakah kau membawanya menemuiku? Sudah larut belum pulang. Tidak merespons juga? Sudahlah. Akan kutanya saja. Belum pulang juga? Rindu ya? Segera pulang. Aduh, seharusnya tidak usah kutanya. Menyebalkan. Berikan cincin itu padaku. Istriku mendesakku pulang. Soal kamu ingin menemuinya, akan kutanyakan pendapatnya dulu. Jika dia bersedia, aku bisa membawanya menemuimu. Baik. Tunggu sebentar. Aku ambilkan. Sudah kuduga, istriku pasti peduli padaku. Nabila, Nabila, Ada apa? Kebakaran? kupikir, kupikir kau akan meninggalkanku lagi, seperti 8 tahun lalu. Itu bisa dilepas? Aku hampir sesak napas. Duduklah. Mulai sekarang, jangan main ponsel di gelap. Membahayakan mata,
Oh, ini untukku? Tidak, tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Kita hanya nikah pura-pura. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima. Tidak berharga. Cuma hadiah dari klien. Kebetulan sepasang cincin. Kalau tidak mau, akan kubuang saja. Sayang sekali, membuangnya percuma. Cantik sekali. Ulurkan tangan. Bagaimana? Cantik tidak? Cantik. Tapi, aku belum memberimu hadiah. Siapa bilang? Hadiahmu sudah kuterima. Aku telah menerima hadiah terbaik di dunia. Kapan aku memberimu hadiah? Sayang. Pokoknya ada. Turuti kataku. Biar aku. Kebetulan sekali, ukuran cincin pasangan ini sama persis dengan kita. Berarti klien ini selera pilih hadiahnya lumayan. Kamu, akhir pekan sibuk tidak? Aku ingin ajak kamu pulang. Temui orang tuaku. Ayah dan ibumu? Kakekku, ayah ibuku di luar negeri. Belum pulang. Tapi mereka dengar, kita sudah menikah. Juga sangat ingin bertemu kamu. Kakek. Adrian ini berbeda denganmu. Keluarga sudah siapkan jalan untuknya. Dia sama sekali tidak boleh, karena bersamamu menghambat masa depannya yang cerah. Kenapa tidak mau ketemu orang tuaku? Adrian. Aku rasa ini agak terlalu terburu-buru. Aku belum siap. Aku mengerti. Adrian. Bukan seperti yang kamu pikir. Tolong, beri aku sedikit waktu lagi ya. Tidak apa-apa. Tenang saja. Aku tidak akan memaksamu lakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Sudah larut. Kamu tidur dulu. Adrian. Aku cinta kamu. Aku selalu cinta kamu. Aku juga sangat ingin bertemu orang tuamu. Tapi, aku ada kesulitanku sendiri. Beri aku sedikit waktu lagi. Jangan tinggalkan aku ya. Jangan menangis dong. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu? Tenang saja. Aku benar-benar mencintaimu. Aku pasti tidak akan tega meninggalkanmu. Sudah. Jangan menangis lagi. Kita tidak akan pernah berpisah. Boleh? Jangan lepas. Peluk aku terus. Baik. Takkan ku lepas seumur hidup? Selamanya begini. Adrian. Jangan tinggalkan aku. Tenang saja. Aku tak akan meninggalkanmu. Tenanglah, istriku. Kau tahu, aku mendambakan hari-hari seperti ini. Sudah lama sekali.
Selamat menempuh hidup baru. Nabila, sebenarnya masih ada berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Aneh. Bukankah kemarin aku tidur di sofa? Kenapa ada di ranjang? Jangan-jangan... Syukurlah, bajuku masih lengkap. Danny, kenapa dia tiba-tiba mencariku? Semua baik-baik saja, kondisinya stabil. Dia sangat baik padaku. Jangan khawatir. Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Aneh. Mana orangnya? Jangan-jangan sudah pergi kerja. Gila kerja banget sih. Nyonya Wijaya, selamat pagi. Direktur ada urusan mendadak harus perjalanan dinas. Saya ditugaskan mengantar Anda ke kantor. Dinas? Pantas saja, pagi-pagi sudah tidak kelihatan. Nyonya Wijaya, silakan. Ayu, apa yang selalu kau pikirkan sepanjang hari? Tadi malam Pak Direktur Dinas, tidak di rumah. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa? Ternyata jadi istri direktur utama juga tidak mudah ya. Nabila, ada yang mencarimu di bawah. Mencariku? Siapa? Tidak tahu. Ada perempuan, terlihat sudah tua. Wanita, kau pergi dulu. Wanita? Aku tidak kenal wanita manapun. Nabila, Nabila, Mau apa? Aku tidak kenalmu. Nabila. Ibu ini, nak. Aku sudah lama tidak punya ibu. Ibuku kabur sejak dulu. Saat aku masih kecil, aku sudah tidak punya ibu. Nabila. Maafkan ibu. Jangan marah lagi pada ibu, ya. Ibu sungguh tahu salahnya. Hidupku sekarang baik-baik saja. Kenapa kau masih muncul di duniaku? Ayah mati karena kau. Dulu di rumah sakit, kau mencekik leherku. Bilang lebih baik aku mati. Aku sudah lama tidak punya ibu. Duniaku tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Nabila, Nabila. Apa yang harus ibu lakukan agar kau mau memaafkan ibu? Nabila, Nabila. Ibu berlutut untukmu. Nabila. Nabila, Nabila. Ibu berlutut untukmu. Nabila. Kau ini ngapain? Cepat bangun. Aku tidak mau. Kau tidak memaafkanku. Aku tidak akan bangun. Jangan mengamuk tanpa malu di sini. Ini dua hal yang berbeda. Ini bukan dua hal berbeda. Ini hal yang sama. Aku sekarang sebatang kara. Hanya punya kamu seorang anak. Kalau kamu juga tidak mau aku, Cepat suruh dia bangun. Iya, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Aku maafkan kamu. Kamu bangun dulu. Benar. Cepat pergi. Lihat orang itu makannya. Seperti tidak pernah makan. Sudah. Makan pelan-pelan. Tak ada yang berebut denganmu. Katakan, ada apa? Itu sebenarnya juga tidak ada apa-apa. Tidak bilang?
Kalau tidak bilang aku pergi. Nabila, Nabila. Aku bilang tidak apa-apa kan? Itu Rudi Gunawan. Dia bukan orang baik sama sekali. Dia kecanduan judi. Tidak hanya uang yang kubawa, habis kalah semua, dia sendiri juga di luar terlilit karena uang judi. Jadi sekarang kamu tidak punya uang. Baru ingat padaku? Aku beritahu kamu. Aku tidak punya uang. Aku tidak akan bayar utangnya. Tidak, tidak, tidak. Nabila, kamu salah paham. Aku hanya merindukanmu, ingin menengokmu. Aku sama sekali tidak berniat minta uang darimu. Sudah bertahun-tahun berlalu, Nabila, ibu benar-benar tahu sudah bersalah. Dulu ibu seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Ibu membuatmu menderita. Ibu minta maaf padamu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Yang kamu sakiti selalu ayahku. Dia begitu mencintaimu. Kalau bukan karena kamu dulu, keluarga kami pasti bahagia. Ini akibat ulahku sendiri. Aku sungguh tak punya muka menemuimu. Aku tak pantas. 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 Sudahlah, sudah. Ini tempat umum. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, ikutlah aku ke suatu tempat. Nabila, ini Makam ayahku. Bukankah kamu merasa bersalah padanya? Kalau begitu, minta maaflah padanya di sini. aku. Kenapa? Jangan-jangan permintaan maafmu tadi tidak tulus? Tidak, tidak, tidak. Aku akan bersujud, memohon maaf pada ayahmu. Bima, maafkan aku. Aku tidak menghargaimu dengan baik. Aku juga tidak menjaga putri kita yang baik, Nabila. Hari ini aku datang untuk bersujud memohon maaf padamu. Aku bersalah padamu. Aku bersalah padamu. Ayah, kau lihat kan? Ibu benar-benar sudah sadar kesalahannya. Hari ini saat melihatnya hidup dalam kesulitan, ternyata hatiku juga sangat sedih. Bagaimanapun, dia adalah ibuku. Ayah, aku sudah siap memaafkan ibu. Sekarang ada Adrian yang menemaniku. Ibu juga sudah kembali. Aku sudah putuskan. Begitu pulang, aku akan bicara terus terang dengan Adrian. Putrimu pasti akan hidup lebih bahagia. Ayah, arwah ayah di surga pasti akan melindungiku. Benar kan? Bu, ibu tinggal di sini dulu. Nanti setelah aku menemukan rumah yang cocok, aku akan menjemput ibu. Maaf merepotkanmu, Nabila. Kenapa tidak diangkat? Panggilan penipuan. Panggilan penipuan seperti ini sebaiknya jangan diangkat. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Adrian pulang. Adrian, kamu sudah pulang. Ada apa? Terjadi sesuatu? Kamu pergi kemana hari ini? Aku mengirim pesan. Kenapa kamu tidak membalas? Tidak kok. Aku tidak menerima teleponmu. HP-ku disetel senyap. Aku tidak melihatnya. Kamu marah hanya karena ini. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang kamu temui hari ini? Adrian, sekarang aku belum bisa memberitahumu. Nanti saat waktunya sudah tepat, pasti akan kuberitahu. Boleh kan? Waktunya sudah tepat? Apa maksudmu waktunya sudah tepat? Nabila mempermainkanku seperti orang bodoh, menyenangkan ya. Adrian, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Kapan aku pernah menipumu? Sudah cukup ya. Beberapa tipuan, sekali tertipu sudah cukup. Kupikir setelah menikahimu, bisa menahanmu di sisiku, ternyata hanya aku sendiri yang naif mempercayainya.
Waktunya sudah tepat? Apa arti waktunya sudah tepat? Saat kamu dan Deni Prakoso itu pergi bersama sebagai pasangan, mengirimkan undangan pernikahan ke hadapanku saat ini. Bagaimana kamu tahu tentang Deni Prakoso? Kamu membuka ponselku. Aku membuka ponselmu. Aku hanya tidak sengaja melihat pesan yang dia kirimkan padamu. Seandainya bisa, aku lebih suka tidak melihat semua ini. Nabila, kamu sekarang membuatku merasa jijik. Adrian, kamu percayalah padaku ya. Keadaan ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Baik, aku percaya padamu. Kalau begitu katakan padaku, kamu dan Dani Prakoso itu sebenarnya apa hubungan kalian? Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Jangan desak aku. Aku sungguh tidak bisa mengatakannya. Adrian, maaf. Sungguh maaf. Sepertinya aku lagi-lagi merusak hubungan kita. Nabila, datanglah ke hotel sebentar. Ibu memasak sup ayam untukmu. Belakangan ini boleh kamu pesan. Ibu kasihan padamu. Aku bersiap dulu lalu datang. Nabila, jangan salahkan ibu. Ibu benar-benar terpaksa, tidak ada pilihan lain. Wah, jangan buru-buru. Aku hampir berhasil. Wah, tenang saja. Obat sudah kumasukkan ke sup ayam. Dosisnya besar. Pasti bisa tidur lama. Lama sekali. Bilang ke pembeli, suruh dia besok datang periksa barang. Dengar ya, anakku cantik dan segar. Kalau urusan ini beres, utangmu lunas, dan uangnya cukup buat kita hidup beberapa lama, sudah, begitu saja ya. Si gadis itu juga hampir sampai. Aku telepon dulu, dia sampai di mana? Baik. Nabila, bukan seperti yang kamu pikir, Nabila. Bukan, kamu tidak pantas jadi ibuku. Mulai hari ini, aku anggap aku tidak punya ibu. Aku benci kamu, aku tak mau bertemu kamu lagi. Nabila, 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 Nabila. Nabila, Nabila, Nabila dengarkan aku. Nabila, sial, rencananya terbongkar. Kenapa? Patah hati? Anak muda sih. Pertengkaran kecil cepat baikan. Rayulah baik-baik. Tidak ada yang serius. Om, menurutmu, bagi pasangan, keluarga asal, penting tidak? Ini sulit dijelaskan. Di zaman kami dulu, kalau sudah cocok ya langsung jadian. Tapi sekarang beda. Kalian anak muda, banyak hal yang harus dipikirkan. Menurutku, kamu harus lebih banyak berkomunikasi dengan pacarmu. Ada orang yang mungkin menimbang untung rugi, tapi ada juga yang demi cinta bisa menerima semua kekuranganmu. Tapi, benarkah ada orang yang demi cinta bisa sampai segitiga? Iya,
Nona sudah sampai. Nona, uangnya kebanyakan. Gadis yang menarik. Masih belum pulang juga? Adrian, apa kau mau memaafkanku? Telepon siapa ini? Tuan Muda Wijaya? Istriku Nabila? Telepon dari istrimu. Kamu angkat atau tidak? Tutup saja. Jangan pedulikan. Ayo. Adrian, apa kau tidak menginginkanku lagi? Mengapa? Minum. Nabila, apa kau hanya mau meneleponku sekali saja? Tuan Muda Wijaya, kenapa minum? Sambil melamun, cepat minum. Minum. Adrian, maafkan aku. Aku tidak sanggup lagi menemanimu melanjutkan perjalanan ini. Tidak, Adrian pernah bilang, kapanpun tidak boleh merendahkan hidup sendiri. Benar, tidak boleh. Tapi sekarang, dia tidak menginginkanku lagi. Aku harus bagaimana? Kepalaku sakit sekali. Bagaimana? Bagaimana? Obat? Danny, bagaimana? Sepertinya kondisiku memburuk. Obat yang kau berikan juga sudah habis. Temui aku. Hai, Pak Permadi. Kenapa kau datang? Pergi temani bos? Ganteng, Ayo, minum. Pergi. kami dijamu Tuan Muda Wijaya. Kamu siapa? Beresan menyuruh kami pergi? Betul. Cukup tidak? Pergi. Pak Permadi. Untuk wanita seperti ini, buang-buang uang, seberapa berharganya? Untuk wanita seperti ini, buang-buang uang. Seberapa berharganya? Sudah tahu dia wanita seperti ini. Kenapa kau masih begitu? Tidak apa-apa. Lagi pula mereka hanya mau uang. Dan kebetulan aku punya. Kenapa tidak? Kalau Nabila Santoso tidak kau pedulikan? Jangan sebut nama itu di depanku. Kau mau apa? Kau mau berbuat apa? Kau sudah menunggu 8 tahun. Selama 8 tahun, sekarang akhirnya dia kembali. Kau malah sembunyi di sini minum. Kau tahu apa? Kau tahu apa yang terjadi antara kami? Ya,
Memang aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu masalah sebesar apapun, bukan dengan bersembunyi di sini minum bisa selesai. Kau sembunyi di sini minum, masalahnya selesai sendiri. Lalu kau mau aku bagaimana lagi? Aku melihat sendiri, pria lain mengirim pesan padanya. Selama bertahun-tahun ini, bukankah yang kulakukan sudah cukup? Kau masih mau aku bagaimana lagi? Aku kira apa? Hanya karena pesan pria yang dikirim padanya. Kau langsung curiga istrimu? Beraninya kau bilang ke aku. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak kau beri? 8 tahun bersama. Semudah itu hancur? Adrian Wijaya. Rupanya aku salah menilaimu. Jelaskan dulu. Pernahkah kau tanya, apa yang terjadi pada Nabila? Pernahkah kau percaya Nabila? Walau sekali saja? Jika aku jadi kamu, aku pulang sekarang, cari Nabila, dan bicara baik-baik. Apapun hasilnya, setidaknya layak untuk perasaan kalian selama ini. Kamu benar. Aku akan pulang tanyai dia. Kamu benar. Kamu minum, jangan nyetir. Pak sopir, Teluk Danau Timur. Kebetulan tadi ada cewek juga ke sana naik taksi. Cewek? Kapan? Barusan sekitar 20 menit lalu, di mobil dia nangis terus. Mungkin baru putus cinta. Nah, jangan-jangan kamu pacarnya? Aku... Ya ampun. Nah, bukan maksudku nyalahin cewek secantik itu kau tak hargai. Pak, aku tahu salah. Tolong cepatkan, aku buru-buru. Siap, lihat saja. Nabila, kamu harus tunggu aku. Harus sempat. Harus sempat. Nah, uangnya kelebihan. Dunia orang kaya tak bisa kupahami. Nabila, Nabila. Hai, halo. Cuma ini, Simpan saja aku di sini. Adrian, saat kau baca surat ini, aku sudah pergi dari kota ini. Jangan coba mencariku. Pertemuan kita selama ini sangat membahagiakanku. Lembar pasangan sertifikat nikah, ku bawa pergi, karena ini mungkin hadiah terpenting dalam hidupku. Adrian, tahukah kau, aku mendambakan pernikahan ini sudah sangat-sangat lama. Selama 8 tahun ini, setiap saat aku memikirkan pertemuan kita. Tapi keluargaku tidak bahagia. Ayah tewas karena kecelakaan mabuk. Aku tahu, nenekmu juga meninggal, ditabrak pengemudi mabuk. Jadi seumur hidupmu, mungkin tak akan bisa memaafkan orang yang mabuk saat menyetir. Maafkan aku. Adrian, masalahmu selesai? Jangan banyak omong. Cepat bantu selidiki, rekam jejak Nabila belakangan. Pasti ada yang terjadi. Aku tak bisa menemukannya. Baik, jangan panik. Aku bantu lacak sekarang. Tapi untuk kemana dia pergi, mungkin butuh waktu. Sobat, terima kasih. Kamu siapa? Mau apa? Hei,
Kuberitahu, kalau Nabila sampai celaka, kau dan selingkuhanmu itu takkan luput satu pun. Akan kubalas dendam ini setimpal. Selesai, selesai. Semuanya selesai. Direktur Wijaya, Anda datang, Nabila di mana? Kenapa dia tidak masuk kerja hari ini? dia mengajukan cuti. Katanya tidak enak badan, Cuti berapa lama? tidak disebutkan. Tidak disebut. Surat cutinya, Juga tidak ada, sebagai seorang direktur, bawahan mengajukan cuti. Kau tidak tahu apa-apa. Menurutmu pantaskah? Bawahan mengajukan cuti. Kau tidak tahu apa-apa. Menurutmu pantaskah? Didi Direktur Wijaya, saya tidak bersalah. Nabila ini, bagaimanapun juga istri Anda, mana berani kami banyak komentar. Sudah, keluar dulu. Jika ada kabar Nabila, langsung beritahu saya. Baik, Nabila, 8 tahun lalu, kau tidak pergi. 8 tahun kemudian, kau mau tinggalkan aku lagi. Aku sudah tahu kebenarannya. Aku tidak menyalahkanmu, asalkan kau kembali, apapun bisa kutinggalkan. Dengar, Adrian, Nabila ketemu? di mana? halo, hari ini tidak menerima pasien. Nabila, duduklah. Aku sudah lihat catatan medismu sebelumnya. Secara teori pemulihanmu baik. Kenapa bisa begini? Aku tidak tahu. Setelah kembali, aku bertemu dengan laki-laki yang sudah kusukai. Sangat lama. Bahkan, menikah dengannya. Menikah? Kenapa bisa secepat itu? Kamu yakin dia benar-benar mencintaimu? Ya, aku akui. Dulu dia memang sangat mencintaimu. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana kalau dia tidak sungguh-sungguh? Bagaimana kalau dia cuma main-main denganmu? Sepertinya tidak begitu. Aku bisa merasakannya. Dia sangat baik padaku. Dia sudah berkorban banyak untukku. Kalau begitu kamu kurang ajar. Pernikahanmu saja tidak mengundangku untuk hadir. Lagi pula, tidak ada permen pernikahan. Tidak ada permen pernikahan. Tidak ada pernikahan. Tidak ada permen pernikahan. Tidak ada pernikahan. Bukankah negaramu paling mementingkan sopan santun? Nabila, aku harus mengingatkanmu. Jika pria ini menolak mengadakan pernikahan, maka motivasi pria ini menikahimu. Harus kamu pertimbangkan baik-baik. Dani, kamu salah paham. Aku yang tidak mau. Kenapa? Apa karena terlalu sibuk kerja? Bukan. Ini karena aku. Setelah ayah minum, dia menabrak orang saat menyetir. Perbuatan itu salah. Aku tidak bisa biarkan Adrian tahu ini. Kalau dia tahu, pasti akan meninggalkanku. Dan lagi, kakek Adrian dari dulu memang tidak menyukaiku. Kalau mereka tahu, pasti semakin tidak mau menerimaku. Di dunia ini, tidak ada yang menyukaiku. Semua orang membenciku. Nabila, Semua orang membenciku. Tidak ada yang menyukaiku. masa sih? Nabila begitu manis dan cantik. Pasti banyak orang yang menyukaimu. Benar. Semua orang menyukaiku. Hmm,
Ya, ibu menyukaiku. Ibu juga masak sup ayam untukku. Ibu paling sayang padaku. Tidak, tidak. Ibu tidak menyukaiku. Ibu sama sekali tidak sayang padaku. Dia mau menjualku. Dia mau menjualku ke daerah pegunungan terpencil. Nabila takut Nabila tidak mau dijual. Nabila, Nabila, Aku tidak mau dijual. Nabila, Nabila. Pak, tidak boleh masuk sembarangan ke sini. Siapa Anda? Adrian Wijaya. Suami Nabila, Halo, saya Denny Prakoso. Psikiater Nabila. tahukah Anda, dia sudah menikah? Anda masih berani mengganggunya? Tidak punya malu? Apakah Anda yang menyuruhnya datang ke sini? Ku beritahu, dia istriku. Jika kau sentuh dia lagi, coba saja. Adrian, Adrian, jangan main pukul. Sampai saat ini, kau masih membela pria ini? Adrian, kenapa kau datang ke sini? Nabila, kau menghindariku sejauh ini. Apakah sudah siap untuk bercerai denganku? Aku, aku tidak mau. Aku tak mau bercerai. Sebenarnya, aku tak pernah terpikir bercerai darimu. Dani, cuma psikiaterku, karena dia lebih paham kondisiku. Jadi aku datang berobat, tapi aku takut kamu. Setelah tahu kondisiku, akan meninggalkanku. Makanya, aku tak berani memberitahumu. Adrian, jangan tinggalkan aku ya. Sekarang, aku tak punya apa-apa lagi selain kamu. Hanya kamu yang kumiliki. Nabila, kamu sakit? Sakit apa? Kenapa tidak kau beritahu? Depresi. Aku depresi berat. Sudah ada sejak masa-masa di luar negeri dulu. Selama ini Dani Prakoso yang membimbingku. Jadi, karena ini, kamu putus denganku? Bukan cuma itu. Keluargaku sebenarnya tak bahagia sama sekali. Ayahku meninggal karena mengemudi mabuk. Ibuku pun meninggalkanku. Nenekmu ternyata juga meninggal karena kecelakaan akibat mengemudi mabuk. Ayahku bersalah. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Nenekku meninggal karena kecelakaan mobil. Bagaimana kamu tahu? Kakekmu yang memberitahuku. Maaf, Adrian. Aku tak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku benar-benar tak punya cara lain selain membohongimu. Maaf. Surya Hartono, Jangan tinggalkan aku ya. Sebenarnya selama aku di luar negeri, keadaanku sama sekali tidak baik. Di sekolah, para cewek tak ada yang suka padaku. Mereka menabur paku di ranjangku, meludahi makananku. Aku tak paham, kenapa mereka begitu. Akhirnya, aku terkena depresi berat. maafkan aku. Semua ini salahku tak merawatmu dengan baik. Tak akan lagi. Tak akan pernah lagi. Kedepannya, apapun yang terjadi, kamu harus beritahu aku segera. Aku akan selalu menemanimu. Selamanya. Sebenarnya, aku tak pernah suka orang lain. Yang kusukai hanya kamu. Aku juga pernah berpikir untuk menggunakan segala cara mencarimu. Sampai hari itu, tak sengaja menabrak mobilmu. Kenapa kamu menanggung semua ini sendiri? Kenapa tak beritahu aku lebih awal? Karena aku takut kehilanganmu. Tak kusangka, akhirnya hampir kehilanganmu juga. Tak akan hilang lagi. Kita kedepannya tak akan pernah terpisah. Nabila, obat ini untuk kondisimu sekarang akan lebih membantu. Maaf. Barusan aku terlalu emosional. Aku minta maaf. Dan juga, data medis Nabila
Bisa berikan salinannya padaku? Karena Nona Santoso setuju, bisa kuberikan salinannya. Tapi yang ingin kukatakan, sebagai suami Nona Santoso, kamu sangat tidak layak. Istrimu lama minum obat tidur, kau tak menyadarinya sama sekali, sungguh keterlaluan. Adrian, masih mau bercerai? Kamu mikir apa sih? Aku akan menguncimu di sampingku. Takkan terpisah seumur hidup. Istriku sayang. Tak apa. Depresi itu seperti flu. Kalau sakit kita obati. Minum obatnya ya. Di hari-hari mendatang, aku akan selalu menemanimu. Dan untuk beberapa orang, kurasa sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Sayang, tunggu aku di sini sebentar. Aku mau telepon dulu. Lama? Masih kembali nggak? Sebentar saja. Adrian, aku terkejut. Kamu bisa menghubungiku atas kemauan sendiri. Bukankah kamu selalu penasaran siapa istriku? Baiklah. Besok malam, aku bawa dia menemuimu. Sungguh, wah, Adrian, kamu benar-benar memberi kejutan besar. Aku pasti siapkan yang terbaik. Ya, memang seharusnya kau bersiap-siap baik-baik. Kok lama sekali? Kukira kau tinggalkan aku. Lama apanya? Baru beberapa menit. Beberapa menit juga lama? Baik-baik. Mulai sekarang kemanapun, istriku sayangku bawa. Ayo. Kita pergi sekarang? Dani, terima kasih atas perawatannya. Kau sahabat terbaikku. Kondisi Nabila istimewa. Jangan biarkan dia tersakiti lagi. Tidak akan. Takkan pernah lagi. Ayo. Adrian, benar-benar mau ketemu? Aku agak gugup. Jangan takut. Aku di sini. Lagi pula dia yang berutang padamu. Pada akhirnya dia harus membayarnya. Tapi, dulu akulah yang pertama setuju. Tapi kemudian aku mengingkari janji, dan muncul lagi di sampingmu. Aku yang jelas-jelas bersalah duluan. Tenang saja. Semua ada aku. Hmm. Ayo pergi. Tuan muda sudah kembali. Tuan besar menunggu Anda. Sayang, rumah ini sangat besar. Suka? Kalau suka, besok ku berikan padamu. Tidak, tidak. Rumah yang kita tinggali sekarang sudah cukup besar. Kalau lebih besar lagi, tinggalnya jadi tidak nyaman. Istriku sekarang masih mau menghemat untuk keluarga. Selalu hemat, bukan begitu? Ayo. Adrian, kau datang. Ini istrimu. Halo? Kakek Hartono? Kenapa kau? Kenapa? Kau terkejut? Dulu jelas-jelas kau yang dengan tanganmu sendiri menghentikannya. Tapi sekarang kami bersama lagi. Tidak menyangka kan? Adrian, jangan salahkan aku. Dulu keluarga gadis ini mengalami perubahan besar. Aku tidak ingin kau karena dia terganggu masa depanmu. Kau harus tahu tanggung jawabmu. Jalanku akan kutempuh sendiri. Tidak perlu kau ikut campur. Perubahan di keluarga Nabila, apakah itu keinginannya sendiri? Saat dia paling membutuhkanku, aku tidak bisa ada di sisinya. Justru inilah yang menghancurkan seluruh hidupku. Adrian. Tapi semua yang kulakukan dulu, itu demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Jangan kau berlindung di balik alasan demi kebaikanku. Kau hanya takut aku menghabiskan harta keluarga Hartono. Aku juga beritahu padamu, Wijaya Group kubangun dari nol, tak pakai sumber daya keluarga Hartono sedikit pun. Adrian. Aku salah.
Kau memang sangat hebat. Kau lebih hebat dari semua. Keturunan keluarga Hartono. Perjuanganmu selama ini juga kulihat. Tapi tak kusangka, karena itu pula, jarak kita semakin jauh. Ini salahku. Begini saja, aku setuju dengan hubungan kalian. Mari kita makan dulu. Tidak usah. Apa? Ku bilang makanannya tidak usah. Kau segera minta maaf pada istriku. Adrian, kau mau seorang sesepuh sepertiku minta maaf pada yang lebih muda? Tentu, kau juga bisa menolak jika kau rela melihat keluarga Hartono perlahan-lahan merosot dan hancur. Istri cucuku, aku... Panggil Nona Santoso. Hubunganmu dengannya belum sedekat itu. Nona Santoso, masalah sebelumnya adalah salahku. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam hubunganmu dengan Adrian. Apalagi mengkritik seenaknya tentang keluargamu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Sikapnya cukup tulus. Bagaimana? Masih marah? Sebenarnya sudah lama tidak marah. Tapi, maaf, Kakek Hartono. Aku tidak bisa menggantikan almarhum ayahku untuk memaafkanmu. Maaf, Tidak apa-apa. Dia meminta maaf. Karena dia memang bersalah. Tidak apa kalau kamu tidak memaafkan. Bukan berarti karena dia minta maaf, kamu harus memaafkannya. Yang penting kamu tidak marah lagi. Ayo kita pergi. nah, Kakek Hartono, Aset keluarga Hartono akan kujaga. Kamu bisa tenang. Hei Adrian, perkawinanmu dengan Nabila. Bolehkah aku diundang? Nanti lihat saja. Adrian, kamu benar-benar tidak berencana mengundang Kakek Hartono ke pernikahan kita? Lihat sikapnya nanti. Kenapa? Istriku sudah tidak sabar. Ingin menikah? Mana ada jahat? Ada apa? Sepertinya aku menabrak sesuatu. Hei istriku, bisa turun bantu aku lihat? Baik. Ini Kelihatan familiar? Apa ini? cincin yang kudesain? Nanti setelah aku besar, aku akan jadi desainer hebat. Pasti akan kubuat. Nanti, kamu satu, aku satu. Bagaimana? Nabila Santoso. Kuingatkan kamu, kita sekarang belum hubungan pacaran. Harap kamu tahu diri. Terus kenapa? Pokoknya, kau cepat atau lambat akan jadi milikku. Cincin ini, cepat atau lambat juga akan kudesain. Bagaimana? Cantik tidak? Jelek sekali. Tidak tahu berterima kasih. Kurasa
Ini bukan yang kudesain waktu sekolah dulu? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyimpan gambar desain ini. Dulu kubayangkan setelah lulus kita buat bersama. Tapi waktu itu kau tinggalkan aku. Tapi tak apa. Sudah kutemui desainer terbaik dunia. Akhirnya bulan lalu, berdasarkan desainmu, cincin ini berhasil dibuat. Nabila, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Nabila, aku cinta padamu. Adrian, aku juga mencintaimu. Kita jangan pernah berpisah, ya? Takkan pernah berpisah